Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan kenaikan Yesus ke surga kita rayakan 40 hari setelah kebangkitannya. Ada satu pertanyaan, kira-kira selama 40 hari apa ya yang dilakukan Yesus? Dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 2-3 diungkapkan, ada 3 hal utama yang dilakukan Yesus selama 40 hari. Yang pertama, untuk memberikan perintah kepada para rasul melalui Roh Kudus. Kedua, untuk menampilkan dirinya yang hidup dengan banyak bukti yang sempurna. Ketiga, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Pada hari raya kenaikan Yesus ke surga, beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, iman gereja akan Yesus Kristus yang dimuliakan diungkapkan. Peristiwa kenaikan berarti Yesus naik tahta dan duduk di sebelah kanan Bapanya. Maka, merayakan kenaikan Yesus berarti merayakan Yesus menjadi Raja semesta alam. Raja yang kepadanya kita mengarahkan pandangan dan seluruh hidup kita tertuju. Kita pun percaya bahwa kelak kita juga akan mendapat kemuliaan bersamanya, karena Yesus, Sang Kepala kita, sudah mendahului masuk surga. Yang kedua, secara fisik, Yesus tidak ada lagi bersama para murid-Nya. Namun, Ia tetap hadir menyertai para murid-Nya dalam rupa Roh Kudus yang menjiwai perutusan para murid. Dalam amanat agungnya, Yesus menegaskan, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Iman kita mempercayai bahwa Yesus hadir, menyertai dan menyapa para murid-Nya melalui perayaan liturgi, perayaan sakramen, perayaan devosional yang dirayakan dengan iman oleh gereja, oleh para murid-Nya. Dari semuanya itu, Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup umat beriman. Untuk mengalami kehadiran Yesus, melalui Ekaristi, Yesus hadir menyapa, menyertai, dan memberkati para murid-Nya yang tanpa lelah mencari dan mengasihinya. Ketiga, peristiwa kenaikan Yesus menjadikan para murid mau tidak mau harus mandiri dan selanjutnya menjalankan tugas perutusan, yakni menjadi saksi baginya. Memberi kesaksian terhadap apa yang sudah mereka saksikan, dengarkan, alami saat bersama Yesus. Mereka diberi perintah agung untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Tugas perutusan para murid ini tentu hingga saat ini diteruskan oleh gereja, oleh kita umat-Nya. Setiap dari kita menjalankan perintah agung ini, yakni menjadi saksi baginya dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, baik secara langsung melalui perjumpaan maupun secara tidak langsung melalui media sosial seperti WA Group, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Juga tidak pandang usia, mau yang anak-anak, remaja, OMK, apalagi orang dewasa serta lanjut usia. Bentuk kesaksian pun bermacam-macam, bukan hanya melalui pengajaran, khotbah, maupun sharing,
tetapi juga melalui keaktifan kita di tengah umat dan masyarakat. Kesaksian kita yang paling sederhana namun sulit adalah melalui sikap atau perilaku, tutur kata, perbuatan, tindakan, maupun keputusan-keputusan yang kita buat yang berefek pada hidup orang lain. Maka penting agar kesaksian kita tetap maksimal atau semakin maksimal lagi, kita memperbaharui diri terus-menerus dengan bertobat. Meski masa prapaskah, masa pertobatan berlalu, tetapi sikap tobat itu sendiri diperlukan setiap saat, tanpa menunggu saat prapaskah atau tanpa menunggu saat hidup benar-benar terpuruk, juga tanpa terkendala oleh lelah, raga, maupun rasa bosan yang menghinggapi. Dengan bertobat, hidup kita semakin lebih baik. Yang baik inilah yang dilihat, dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, entah keluarga, tetangga, rekan kerja, teman sekolah, ataupun teman kuliah. Siapapun juga yang kita jumpai setiap hari. Ketika kita mampu menampilkan yang baik itu, maka kita pun berharap mampu menggerakkan orang lain menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi siapapun juga, untuk kemudian mengimani Yesus dan melaksanakan ajaran cinta kasih-Nya. Semoga Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid juga dicurahkan kepada kita saat ini, agar kita mampu menjadi saksinya dan melakukan tugas pewartaan secara lebih maksimal lagi. Semoga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam